Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun melalui media. Sebelumnya sudah ada yang kenal siapa Bapak? Belum ya? Oke. Di sini Bapak akan berkenalan pada kalian ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan ya. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Miftah Farid ya. Kalau biasanya di Cendekia Bapak sering dipanggil Pak Miftah ya. Kalau di tempat lain Bapak sering dipanggil Pak Farid ya. Bapak tinggal di Cilengsi, tepatnya di perumahan Gria Kenari Mas ya. Oke. Nanti kalian akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke pembelajaran untuk menyingkat waktu ya. Iya, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah menjadi peserta didik di kelas berapa ini? Kelas 7 ya, dimana kalian naik jenjang ke kelas 7 dari SD ke lalu terus jenjang ke SMP dan nanti lanjut ke berikutnya. Nah, di kelas 7 ini saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu itu adalah IPA. Jadi IPA itu mencangkup semua ilmu yang kita pelajari. Di IPA itu ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, kimia, itu semua ada di mata pembelajaran IPA ya. Sudah ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Oke, tidak ada. Oke, kita masuk ke bab 1 ya. Siap untuk masuk ke bab 1. Bab 1 sini tentang objek IPA dan pengamatan IPA. Bisa lihat di bukunya di halaman 3. Oke, sebelum kalian membuka halaman 3 tentang penyelidikan IPA, nah sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang di sini ada modul sains dan kerja ilmiah ya. Ini di video ini ada modul tentang sains dan kerja ilmiah. Bapak ingin menjelaskan tentang pengertian dari sains itu sendiri. Sains itu berarti apa? Sains ilmuwan ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sains IPA ya. Sains IPA itu berarti ilmuwan yang mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara apa? Dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Nah, jadi seorang sains itu dia sudah melakukan suatu penelitian dengan cara cermat dan hati-hati. Nah, yang selanjutnya tentang pemanfaatan sains. Nah, para ilmuwan sendiri dia membuat penelitian itu juga ada manfaatnya ya. Misalkan hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Misalkan hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di dalam sekitar kita yang kita gunakan seperti komputer, televisi ya. Terus biji jagung hibrida, pupuk, terus handphone dan lainnya. Itu hasil dari sains ya. Terus kita selanjutnya tentang sikap-sikap ilmiah. Nah, seorang ilmuwan ya atau seorang
para ilmu sains itu memiliki suatu sikap. Yang pertama itu sikap ingin tahu. Yang kedua itu kritis, ya, lalu terbuka, objektif, rela menghargai karya orang lain, lalu berani mempertahankan kebenaran dan menjangkau ke depan. Nah, itu sikap-sikap ilmiah pada seorang ilmuwan. Itu biasanya dia memiliki sikap seperti itu. Ada berapa tadi? Sikap ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, rela menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran dan menjangkau ke depan. Nah, coba kalian buka halaman 2. Nah, di sebelahnya. Nah, sini ada pada bab ini kamu akan mempelajari apa yang disediakan dalam IPA. Bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari, mengukur bagian-bagian dari pengamatan. Nah, langkah-langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan observasi. Jadi pengamatan secara langsung, itu adalah observasi, ya. Nah, di sini ada, ayo kita lakukan. Nah, di sini kalian disuruh mengamati teman kalian sebangku. Nah, oke. Nah, ini lihat di halaman 2 yang tadi yang Bapak petakan. Nah, di sini kalian suruh mengamati teman kalian masing-masing. Mengamati dengan cara apa? Dengan cara observasi, ya. Membuat kesepakatan dengan teman sebangkumu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, melakukan pengamatan terhadap temanmu. Amati sebanyak mungkin ciri-ciri temanmu yang dapat diamati. Lalu yang ketiga, tuliskan hasil pengamatanmu. Ingat, hanya hasil pengamatan, bukan tafsiran terhadap hasil pengamatan. Jadi bukan ditafsirkan atau bukan dijelaskan maksudnya. Terus menalarkan dan mengomunikasikan, ya, untuk satu orang yang diamati. Bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan teman kamu yang lain. Adakah yang berbeda? Terus mengapa hasilnya demikian? Apakah yang memengaruhi hasil pengamatan tersebut? Lalu diskusikan dengan temanmu sebangku. Nah, di sini adalah kalian suruh mengamati ciri-ciri dari teman kalian. Apa sih ciri-ciri itu? Ada yang tahu tentang ciri-ciri sebelumnya? Belum pernah mempelajari tentang ciri-ciri, belum tahu? Oke. Contoh ini. Dicari orang hilang dengan ciri-ciri, misalkan rambut ikal, kulit sawo matang, bla 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 bla. Nah, itu termasuk ciri-ciri. Kalau ciri-ciri makhluk hidup apa? Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas, berkembang biak, makan dan minum, beradaptasi. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi di sini kalian mengamati teman kalian. Oke. Coba Bapak ingin tahu sejauh mana kalian sudah memahami apa yang tadi Bapak sampaikan dengan cara kalian coba mengamati secara observasi terhadap teman sebangku kalian. Oke, silakan dikerjakan. Nanti Bapak akan lihat hasilnya. Bapak panggil satu persatu, ya, sesuai dengan nomor absen. Oke. Silakan, selamat mengerjakan.